yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masih bisa hadir ke majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberi ilmu yang bermanfaat, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan amal saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-67. Kita lanjutkan pengajian kita ayat sampai ayat ke-67. Kali ini masuk pada kisah tentang Bani Israel yang ajaib dan unik, ya. Yaitu kisah pembunuhan, kisah tentang pembunuhan. Allah mulai dengan firman-Nya, wa id qala Musa, wa id, artinya wadkur, dan ingatlah. Id qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Sudah pernah saya jelaskan, ya, itu dzaraf, bisa dzaraf zaman, bisa dzaraf makan. Dalam nahwu itu bisa merupakan kata keterangan tempat, bisa keterangan waktu, ya, yang biasanya diidhofahkan kepada jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesianya. Wa, dan maksudnya dan ingatlah. Idh qala Musa, ketika Nabi Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya. Ini berkata kepada kaumnya karena ada kasus, ya. Waqad qutila lahum qatilun. Di dalam tafsir Jalalain diterangkan telah terjadi kasus pembunuhan, ya, telah terjadi kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel, ya. Umatnya Nabi Musa ini ada kasus pembunuhan, telah ada kasus terbunuhnya seseorang di antara mereka. Qatil itu orang yang terbunuh. Ada orang yang terbunuh atau dibunuh. La yudra qatiluhu, si pembunuhnya tidak konangan, tidak ketahuan. Si pembunuhnya tidak diketahui. Pembunuhnya urung konangan, ya, belum diketahui. Kasusnya seperti itu. Wasa'aluhu ayyada'u wallaha ayyubayyinahu lahum. Lalu orang-orang Bani Israel minta kepada Nabi Musa, mengadu kepada Nabi Musa, minta agar berdoa kepada Allah. Supaya menjelaskan siapa si pembunuhnya.
Jadi mengadu kepada Nabi Musa. Ya pembunuhnya orang Bani Israel sendiri, ya. Tapi mereka biasanya begini, orang kalau melakukan kesalahan, ya, membunuh misalnya, supaya tidak konangan, maka dia pura-pura sedih, menangis, dan komplain, protes, ya. Sopo ki sing maten. Nah, orang bilang maling teriak maling, ya. Ben ra konangan melu teriak-teriak maling, 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 padahal dia yang maling, dia yang nyolong. Itu teknik, ya, teknik. Begitu juga kasus orang Bani Israel ini, mateni ning melu lapor, ya, lapor supaya diungkap siapa pembunuhnya. Saya sebut kisah ini unik, ya, ngetes Nabi gitu. Loh kan resiko gitu loh, ya, ngetes Nabi kan resiko. Jadi apa orang percaya kalau Nabi itu berdoa kepada Allah? Allah maha tahu segala sesuatu. Fada'ahu, lalu Nabi Musa berdoalah kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk mengungkap siapa si pembunuh. Nah, saya lanjutkan ayatnya, ya. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya, setelah berdoa kepada Allah, Nabi Musa bilang kepada kaumnya hasil petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Beliau mengatakan, innallaha sak temene Allah ya'murukum, menyuruh kalian antadbahu baqarah. Antadbahu untuk menyembelih baqarah. Baqarah itu sapi betina, ya. Bakor sapi lanang, baqarah sapi betina. Makanya kemudian surat ini disebut surat Al-Baqarah. Itu karena ada kisah unik ini, ya. Jadi innallaha ya'murukum antadbahu baqarah. Ngungkap, apa ngungkap itu? Mengungkap. Jawabannya apa? Untuk mengungkap siapa pembunuhnya, proses yang harus dilakukan adalah kalian harus nyembelih sapi wadon, gitu. Gampang Pak? Gampang. Kok nek ana kemalingan ning Kedung Jampang aja niru, ya. Wah, niru Nabi Musa iki sapa sing mateni nyembelih sapi bain, kok kan konangan yo ora. Ya. Jadi jangan apa-apa yang dilakukan Nabi bisa ditiru, ini khususiyah. Innallaha ya'murukum antadbahu baqarah. Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi. Jangan dipahami juga ini klinik, ya, praktik dukun, kayak polisi yang mau menyingkap siapa malingnya. Wah, ini harus nyembelih pitik ayam ireng mulus,
dan sebagainya itu tidak punya dasar ya, tidak punya dasar. Kalau ini dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalu, apa reaksi orang-orang Bani Israel yang komplain ya, ini ada yang mati tapi belum terungkap siapa pembunuhnya, jaluk tulung supaya ndonga kepada Allah sapa sing mateni, malah kon nyembelih sapi ya. Manut ora Pak? Ora. Respon pertama qalu atattakhiduna huzwa, wahai Nabi Musa, apakah kamu menjadikan kami olok-olokan? Apa ya olok-olokan ini bahasa apa namanya Jawane? Ngenyek. Iya ngenyek ya. Jadi Nabi Musa jenengan kepriwe ya, ngenyek banget ki urusan wong dipateni kok malah kok nyembelih sapi, ngenyek banget. Kami mengadu jenengan sebetulnya doa sama Allah, kita jelasnya sopo sing mateni kok nyembelih sapi, jenengan ngenyek gitu. Ingat saya ini masih kerabat ya, saudara atau bagaimana ya, karena kalimat saudara di dalam bahasa Arab kadang-kadang maksudnya memang saudara, kadang-kadang masih sesama ya. Jadi saudaranya sendiri yang membunuh tapi mengadu pembunuhan. Wallahu a'lam. Jenengan ngenyek kami ini mengadukan kasus pembunuhan kok pensuruh kon nyembelih sapi. Jadi qalu atattakhiduna huzuan mahzu'an bina haitsu tujibuna bimisli dzalik. Kami apa namanya bahasa Jawane piye sih ya? Jawane nyong dinyek ya. Wong mahzu'an bina haitsu tujibuna bimisli dzalik. Kok jawaban jenengan kados niku. Nah, niku teng tafsir Jalalain ya. Nyek nyong ya. Nah, kemudian qala Nabi Musa dawuh, a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah Subhanahu wa taala an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dadi wong bodoh, dari posisi jadi orang yang bodoh ya. Maksudnya apa ya? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dadi wong tukang nyek. Kalau
ada kasus kematian apa pembunuhan ini apa bahasa Jawa nih? Kepaten kematian. Nek pembunuhan mati. Kok angel Jawa. Ada kasus wong dipateni. Ringkese piye kok wong dipateni? Kalau ada kasus orang dipateni, kemudian orang mengadukan masalahnya, minta diproses agar diungkap, tapi kemudian disuruh nyembelih sapi, itu kan ra masuk akal. Bodoh temen kok prosesnya gitu. Nah, Nabi Musa itu merespon begitu. Saya berlindung kepada Allah untuk jadi orang bodoh. Enggak, ini bukan masuk akal atau tidak masuk akal. Ini masalah wis dongo gitu loh ya. Sudah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, perintahnya supaya nyembelih sapi. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia ya. Proses di dalam kehidupan manusia ya, itu tidak selalu linear mengikuti logika akal manusia. Allah bisa melakukan apa saja yang keluar dari pakem logikanya manusia gitu. Nah, itu yang harus kita pahami dalam masalah apa saja. Dalam masalah apa saja ya, kita diberi pelajaran oleh Allah banyak sebenarnya, bukan hanya dalam kasus ini. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki, fa'alun lima yurid. Dan yang Allah lakukan untuk kehidupan manusia tidak selalu linear yopo. Tidak selalu dalane lempeng ngikuti tidak selalu mengikuti logika manusia prosesnya. Kadang-kadang Allah itu memproses sesuatu ya keluar dari logika manusia, ukuran cara berpikirnya manusia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini hikmah tersendiri yang perlu kita pahami. Gini, umumnya logika manusia, saya beri contoh. Umumnya logika manusia itu selalu mengaitkan rezeki itu dengan usaha. Ya. Sopo sing kerja keras ya sukses. Sopo sing gelem koreh ya mangan. Sopo sing gelem usaha ya berhasil. Ini logika manusia ya, alurnya begitu ya. Nek pengen oleh rezeki ya kudu gelem usaha. Itu logika manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberi rezeki kita dengan cara bukan hasil usaha kita. Contoh nih Pak ya. Jenengan gak ada omah wis doyong ya. Ngertos doyong nggih? Napa doyong? Arep miring ya, miring. Arep dandan ra duwe duit. Akhir apa? Nabung usaha saben oleh gaji atau oleh duit, sebagian go madang, sebagian ditabung. Ya. Nembe tabungan oleh 1.500.000, anake mriyang. Obat nabung maning kang awal ya wis oleh 3 juta, anake
kecelakaan, nabrak wong, ngobati, ora sida dandan omah maning. Gulet duit nabung 15 juta ben rekasa temen. Kita terpaku terus berusaha kerja lebih keras untuk bisa dandan omah, nabung duit 15 juta. Allah bisa punya cara lain. Jenengan nangis lagi, ya Allah ki omahku doyong nek udan piye, nek udan angin, anak bojoku apa ora kerubuhan omah nyong ora pengen keramik lah ya Allah, musuh termasuk bisa mlester lah, jejekno omah teh yang mlester. Dongo wengi-wengi tahajud, ya Allah kira yang nabung bocah kecelakaan, bocah opnam, bocah ganti maning apa bayar sekolah. Bengi tahajud dongo, subuh mae kobongan. Kebakaran. Teh tanggane melas, galang dana lewat medsos, ya. Pengen oleh 15 juta malah oleh 50 juta tayang keramik. Ini anak sing sangka walik ya. Waduh. Arep bada malah omahe kobongan. Entek. Ya Allah ya Robbi, melas ya, lemari sak klambine sak isine entong gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, Allah mau ganti apa rumahnya sak klambi anak bojone wes sisan anyar kabeh. Dengan cara apa? Dengan cara Allah. Ya sakarepe Allah tuh. Nah itulah ya, dongane diijabahi oleh Allah gitu loh Pak ya, dongane diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane nek donga sing apik nggih Bu nggih, nek wonten musibah ya direnungi. Kadang-kadang niku lah jangan kerja angel temen siki golek duit, wis angel golek duit malah meriang ya, grundel bain sebarang meriang. Urung oleh kerjaan wis meriang seminggu tumbal ya. Nah, kudune istighfar nggih Pak nggih. Kadang-kadang pas meriang malah ditiliki tanggane gembredik. Ya. Salam tempele malah iso nggo madang sewulan. Ora kon kerja tapi tayang madang lho, kan kudune alhamdulillah diparingi meriang. Wong kuwi metik itu apa? Manen. Ngunduh. Nah, ngunduh waing budi pekerti. Ya. Orang itu memetik hasil perilaku baiknya. Kalau dia baik, insya Allah juga akan mendapatkan yang baik ya. Kalau orang itu menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan juga insya Allah. Cobi nek jenengan boten percaya, wong jenengan wis urip 45 50 tahun ya, dipikir-pikir ya. Allah memberikan kebaikan kepada kita, hal yang bukan karena hasil usaha kita itu banyak. Dan Allah memberikan kebaikan kepada kita karena kita menanam budi baik kita juga. Udu urusan kok kondangan tok. Udu urusan kondangan. Nyong wis kondangan akeh ya, barang gawe kudu oleh akeh. Malah ora perlu mikir kados niku, Pak.
Ya, nek ki sepitnya ora rame-rame koyo ora balik modale. Sapa sing jamin mesti kudu barang gawe supaya balik? Ora usah dipikir balik, nah Bu. Nggih. Jenengan kondangan mawon. Ora usah merencanakan balikno dengan bikin barang gawe, ora usah. Kalau itu budi pekerti yang baik, Allah kembalikan dengan cara Allah. Apa iya Ustaz? Yo dibuktekno mawon. Nggih. Ora ning donya ya ning akhirat, gampil nggih. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi kisah ini orang Bani Israel ini yang mengadukan pembunuhan merasa dinyak, ya, merasa dinyak dengan disuruh nyembelih sapi. Dan Nabi Musa menjelaskan, ya, dia tidak maksud ngenyak, ya, tidak punya maksud ngenyak sama sekali. Itu bukan tindakan bodoh, ya. Qala a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah an akuna minal jahilin, masa orang yang bodoh. Kemudian mereka mengatakan, qalu, orang-orang Bani Israel mengatakan, ud'u lana rabbaka. Nek ngono Nabi Musa, doakan kami, doakan kepada Rabbmu, Tuhanmu, yubayyin lana, agar menjelaskan kepada kami mahi wisapi opo, ya, ma itu litayin, itu untuk memperjelas, ya, mahi wisapi koyopo, ya. Di tafsir Jalalainnya begini, ya, maksudnya yubayyin lana mahi itu sapi sing opo, masinnuha, sapi sing umure sepiro. Nah, ini mulai, Pak. Ini mulai. Coba kalau nggak ada pertanyaan ini, golet sapi wadon sembelih rampung. Pitakon, ya, dadak takon. Berdoa sama Allah, Nabi Musa. Tolong diterangkan ki sapi wadon sing umure sepira. Kados niku, ya. Datuk takon umuri ngopo. Nah, ini loh yang pertama itu kayak gitu, ya. Kala, kemudian Nabi Musa berkata, ya tentu saja setelah berdoa kepada Allah minta keterangan, innahu, sak temene Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, berkata, innaha, sapi wadon mau bakaratun la faridun wala bikrun. La faridun itu sapi wadon sing ratuwa banget, wala bikrun lan ora cilik banget. Bikrun itu perawan, ya, maksudnya cilik, ya, cilik, ya. Sapi yang dimaksud adalah sapi wadon sing ora tua banget, ora cilik banget, ora enom banget. Awanum baina dalik, tengah-tengah lah, tengah-tengah. Faf'alu ma tu'marun. Wes, jelas ya umure ya. Siki rika pada laksanakna. Faf'alu ma tu'marun. Sing diperintahno nyembelih sapi wadon ora patiya tuwa, ora patiya enam. Wes kana. Kerjakna. Begitu kata Nabi Musa. Faf'alu ma tu'marun. Dilakoni ngono. Apa dilakoni, Pak? Ora. Takon maning, ya, takon maning, ya. Qalu mereka berkata,
orang-orang Bani Israel, ud'u lana rabbaka, doa lagi, coba takon maning sama Tuhanmu, ya, tanya lagi, yubayyin lana, agar menjelaskan kepada kami malaunuha, apa rupane, apa rupane. Kala, ya akhirnya dituruti Nabi Musa, ya tau nggak no, ya Allah ki warnane ditakokno, ya warnane sing kaya apa. Qala innahu yaqulu, Nabi Musa mengatakan sak temene Allah Subhanahu wa taala sampun nerangaken, ya, innaha baqaratun safra, ya, warnane kuning, faqi'ul launuha tasurrun nadirin, kuningnya kuning banget, kuning tua, ya, kuning tua, ya. Tasurrun nadirin, membuat orang yang melihat itu senang, maksudnya membuat orang yang lihat itu takjub, sapi kok jen main tenan, ya gitu, bersih kuning mengkilat, ya, tua, kayaknya sapi nyong sing wingi disembelih. Wingi kuning ya, satu boleh ya, kuning sama coklat, ya, pokoknya kuning tua nggih Pak, nggih, apa sapi Bali. Jadi diterangkan bahwa sapinya adalah innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha ay sadidus safra, sadidatul safra, ya. Kuningnya kuning pekat, kuning tua, ya. Tasurun nadirin, yang membuat senang orang yang melihatnya, yaitu maksudnya karena bagusnya, ya, membuat orang takjub, ya. Kira-kira setelah diterangkan warnane Pak, orang-orang Bani Israel terus golek sapi arep nyembelih napa mboten? Mboten, njaluk maning, ya, takon maning, ya, takon maning, ya. Qalu da'u lana rabbaka, mereka mengatakan berdoalah kepada Tuhanmu, takonno wahai Musa, ya, mahia pisapi sing kaya apa, maksude saimah au amamilah, saimah amamilah itu di Jalalain. Mahia itu untuk menerangkan, nanyakan tentang pisapi sing saimah. Saimah niku diumbar, ngerti diumbar, diculna madang, sapi kok madang sih, apa mangan, nah, sapi mangan rumput gulet dewek, diumbar, ya. Itu saimah. Apa sapi sing amilah, sapi sing dicencang di nggo kerja, nah, di nggo kerja, sapi sing diumbar, ya, apa sapi sing ya kabeh sing diingu jane, diingune diingu diumbar, ya. Itu yang ditanyakan. Innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, ya. Sesungguhnya sapi itu masih samar, urung genah. Sapi sing endi? Sapi sing diumbar apa sing dienggo kerja?
Dienggo kerja sapi biasanya nggo kerja narik gerobak. Nah orang nggo narik gerobak napa Pak? Nggo ngluku ya. Nah orang nggo ngluku nggih napa malih? Ah? Pedetan. Ya, macam-macam ya. Jadi itu. Orang-orang Bani Israel mengatakan innal baqara tasyabaha alaina. Isih samar. Ya. Urung genah bagi kami. Tulung ya, dongakno, didongakno. Takon sama Allah sing kaya apa? Ya. Suruh berdoa lagi, minta keterangan atau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah, kalau Allah menghendaki, lamuhtadun ya, nanti genah jelas. Nah ini pelajaran besar, ini pelajaran poin besar ya. Ya. Kalau bukan gara-gara kalimat terakhirnya orang Bani Israel, wa inna insyaallah lamuhtadun ya, insya Allah kami nanti jadi jelas genah sapi sing di ya. Itu kalau bukan kata-kata insya Allah ini, orang Bani Israel akan gagal menjalankan perintah, nggak bisa. Selamatnya orang Bani Israel yang ngeyel, yang protes terus, yang kakean takon, nah kakean takon itu jadi angel ya, itu nyaris tidak bisa ngerjakan, gagal untuk menjalankan. Tapi karena terakhir mereka mengatakan insya Allah, akhirnya berhasil juga mendapatkan sapinya. Sak Bani Israel mung ono siji. Sak negeri ini wong Bani Israel mung ana siji sapi siji tok. Nek ora kakek takon kan sapi akeh, yang penting wadon. Tapi karena kakek takon, akhirnya sapi itu cuma ada satu tok til. Nah ini pentingnya. Di tafsir Jalalain disebutkan wa fil hadis laulam yastathnu lima buyyinat lahum la akhirul abad. Kalau bukan karena mereka ini mengucapkan kalimat istisna, yaitu insya Allah, niscaya sampai, kalau bahasa Jawa sampai mati nggak akan pernah bisa dapat sapi itu ya. Selamanya tidak akan pernah bisa berhasil mendapatkan sapi itu. Itu pentingnya bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita mau mengerjakan apa saja itu mengucapkan insya Allah. Karena segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia ya. Saking pentingnya, nanti ada kisah di dalam surat Al-Kahfi ya. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwwata illa billah. Kenapa ketika kamu masuk kebunmu kamu takjub ya, bangga dengan kebunmu yang sukses, tanduranmu sing sukses, tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan daya upaya ya.
Tidak ada daya upaya kita, itu tidak bisa apa-apa kalau bukan karena dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak mengucapkan seperti itu? Disinilah di dalam kajian ilmu tasawuf, ya, dalam kajian ilmu tasawuf, dalam amal itu manusia dibagi menjadi 3 oleh ulama-ulama tasawuf. Yang pertama adalah abid atau jamaknya ubad atau abad, yaitu orang-orang yang beramal dan mengandalkan amalnya untuk mencapai tujuan. Misalnya kalau orang itu ingin mencapai surga, dia mengandalkan amalnya, mengandalkan amalnya. Kenapa kamu sholat? Ben masuk surga. Kenapa kamu pengen jihad fisabilillah? Ben mati masuk surga tanpa hisab. Ya. Kenapa jadi sedekah? Lu sedekah ini buka pintu surga. Pokoknya semuanya itu dia merasa bisa dia raih dengan dia mengerjakan amal. Ya. Bahkan sampai, kenapa kamu sedekah saben bar subuh? Yo ben dagangan kularis. Ya. Ben sukses. Kenapa rajin tahajud? Ben diangkat jadi PNS. Kenapa kamu rajin baca Quran? Ben ujian nasional besok lulus. Kenapa? Pokoknya semua apa yang dia ingin raih itu, ya, dia coba raih dengan cara modal amalnya, usahanya. Ya. Baik usaha itu masuk kategori sunatullah kauniyah maupun sunatullah syariah. Ya, sunatullah syariah tadi misalnya ada orang pengen rezekinya lancar, dia banyak sedekah, pengen dagangannya laris, banyak sedekah, banyak duha dan seterusnya. Itu kan sunatullah syariah. Wong pengen mari kang mriyang maca Fatihah. Nah, itu sunatullah syariah karena dasarnya apa? Petunjuk syariat. Ana sing dasare kauniyah. Ya. Jadi berdasarkan riset, pengalaman, penelitian. Ya. Nah, pertama orang seperti ini. Bagaimana orang seperti ini? Orang seperti ini jadi orang yang ahli ibadah untuk mencapai surga, untuk mencapai kesuksesan dunia. Ape ora? Ape. Ya, orang seperti ini ape menurut ukuran syariat. Nanging apik nomor 3. Ya, apik nomor 3. Ya, duh, sikit coba, Pak. Wong pengen sukses, ya, pengen sukses usahane, rajin sedekah, rajin tahajud, rajin maca Quran, rajin macam-macam. Apik ora? Yo apik toh. Apik. Nanging apike wong nomor 3 gitu loh di dalam ilmu tasawuf. Kenapa disebut baik? Karena dia menempuh cara yang disyariatkan, ya. Menempuh cara yang disyariatkan, baik secara kauniyah maupun syariah. Ana wong level nomor 2 lebih baik, gitu. Lebih baik daripada yang nomor pertama saya sebutkan tadi, level 3. Jadi kalau level itu pakai orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ya apik. Kalau dalam ilmu tasawuf ada kelompok golongan nomor 2 namanya murid. Ya. Murid itu udah santri maksudnya. Ya, murid bahasa Arab. Kalau santri ya orang yang muridnya muridul ilmi, ya, mencari ilmu. Kalau ini murid
murid itu murid orang yang menghendaki atau menuju wusul ilallah, orang yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesamaannya yang pertama sama, dia ingin tujuannya mencapai Allah tetapi mengandalkan amal, masih bersandar kepada amal, tapi amal itu tujuannya dia tidak ingin dapat surga atau takut neraka atau sukses dunia, tetapi dia ingin semua amal itu dia tujukan untuk bisa sowan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Iso gutul usul ilallah. Nah, itu sehingga orang seperti ini dia naik peringkatnya, makomnya di makom kasyaf, semuanya diteropong dengan mata batin. Nah, level ke satu berarti yang paling tinggi ya, level ilmu tasawuf itu arif. Arif itu orang yang tahu atau mengenal ya. Bahasa yang sering kita dengar adalah orang yang makrifat. Orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah melewati fase kelompok 1 dan 2 ya. Orang yang makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah tidak bersandar lagi kepada amal ya. Dasar mereka adalah la yadkhulal jannata ahadukum bi amalihi ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau enggak diberi rahmat oleh Allah, kula panjenengan ora iso sujud, ora iso ruku, ora iso salat, ora iso kurban. Coba jenengan bangga bisa masuk surga naik sapi ya, sapi siji dewekan. Enak temen. Sapa sing ngaweh sapi? Allah. Ngono sapi kang Allah ben terus nuntut rumangsa berhak masuk surga. Ya Pak. Bisa aja dengan rahmat Allah justru sing nyembelih wedhus sing mlebu surga. Sing nyembelih sapi ora oleh apa? Apa? Lho wedhus utawa sapi iki paringanipun Gusti Allah. Jadi nggak perlu bangga Pak kalau bisa ikut nyembelih kurban sapi ya. Sing isane mung wedhus ya ora usah isin lah, nyong ora melu kurban lah. Duite nyomong 1.200.000 ra gutul. Jarine padha urunane 3 jutaan. Mboten napa-napa Bu, nek 1.200.000 iso oleh wedhus, serahno panitia insyaallah disembelih. Genah nggih Pak? Karena masuk surga itu urusan wedhus apa sapi. Urusan rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu bisa nyembelih wedhus atau kita bisa kurbannya sapi itu karena kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan yang amal yang kalian kerjakan. Sing dadekno kula panjenengan saged sujud, saged mlampah tindak masjid, saged kurban, saged tahajud, saged maos Quran, niku sanes kekuatan kula panjenengan, niku sedanten paringanipun Gusti Allah. Dadi ora usah bangga. Nah niku wong sing level 1 ini.
Orang yang arif itu nyong si opo nek ora diparingi Gusti Allah ya ora teyeng. Nyong mung saderma wayang mung lakoni nyong mung saderma ketitipan iki paringanipun Gusti Allah sapi kiye regane 50 juta iki aja dianggap nyong kuwi wong dermawan, sing dermawan Allah. Kayak gitu Pak. Ya. Lah repotnya itu kalau kita bangga dengan nyong siki iso kurban sapi dewekan rego 50 juta. Nah itu malah orang ditompo mergo ujub, lah kan repot. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, tahun besok panitia menerima wedhus senajan rego 1.200.000 ya Pak Yudi ya. Jadi ojo disinisin sing korban wedhus siji ya. Karena apa? Karena masalah itu diterima oleh Allah atau tidak tergantung rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi kembali kepada insya Allah bahwa segala sesuatu itu dikehendaki oleh Allah. Kita bisa itu karena dikehendaki oleh Allah ya. Maka kalimat insya Allah itu kalimat yang luar biasa ya. Insya Allah ya. Kalimat sering ucapkan insya Allah. Saking pentingnya kalimat insya Allah ini, di Syarah Aqidah Thahawiyah itu sampai ada perdebatan tentang istisna fil iman, mengucapkan insya Allah dalam masalah iman ya. Mengucapkan insya Allah dalam masalah iman maksudnya begini, nek wong takoni kowe wong Islam ya insya Allah, loh Islam apa ora kok insya Allah? Iya insya Allah. Lah bagaimana kowe wong iman ora? Iman insya Allah. Loh kok insya Allah? Ya jangan gue insya Allah ya. Iman ora itu ya. Karpes satu golongan itu kalau mengatakan iman ya ora oleh nganggo insya Allah. Iman itu kudu jazim itu apa? Pasti, nggak ada ragu. Nah ana ragu berarti orang iman, nggak gitu. Kelompok pertama yang tidak bolehkan pakai insya Allah dalam urusan iman. Segolongan kedua yang mengharuskan insya Allah, lu masalah iman itu paringanipun Gusti Allah. Wong ora saged iman nek ora dikehendaki oleh Allah, tetap kudu nganggo insya Allah. Iman insya Allah, wah akhirnya tukar gitu loh. Ada dua kubu dibahas oleh di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah ya. Akhirnya apa? Kubu yang tidak bolehkan pakai insya Allah dalam masalah iman itu menghukumi orang kalau ditanya kamu iman, dia jawab ya insya Allah. Oh berarti iki imannya ragu. Wong sing imane ragu ora sah. Wong sing imane rasah kafir. Wong sing kafir ora oleh dikawini. Ora oleh kawin. Kalau lanang ora oleh nikah dengan perempuan muslimah. Sampai seperti itu. Efek dari perdebatan kalimat insya Allah. Nek niki masalah nanti yang bikin jenengan mumet ya, wis ora usah dipikir ya. Ora usah dipikir. Cuma untuk pengetahuan bagi santri ya, perdebatan tentang istisna fil iman itu perdebatannya ya untuk diketahui saja ya. Karena apa? Karena dalam perdebatan ini orang yang menghendaki jazim ya, kepastian tidak boleh ada ragu itu melihat orang yang over acting atau terlalu over di dalam menggunakan insya Allah. Sampai ditanya kamu saum? Ya insya Allah. Padahal pancet saum ngapu nganggo insya Allah. Gue takon iki HP ya insya Allah. Lu kok iya itu rau-rau serasa nganggo insya Allah. Kena HP kok pakai insya Allah. Loh kalau Allah menghendaki bisa jadi roti ya gitu. Iya sih gitu. Tapi
nggak apa namanya, nggak peduli. Orang ini sudah merasa lebur dirinya bahwa kita itu tidak punya kekuatan daya apa-apa, semuanya karena digendaki oleh Allah. Maka segala sesuatu setiap dia berucap selalu menggunakan insya Allah, kalau Allah menghendaki, kalau Allah menghendaki. Ora wani ujub, ora wani mastikan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kisah tentang orang Bani Israel ini sampai di sini. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Jadi ada poin penting di ayat terakhir yang kita bacakan tadi, yaitu ucapan orang Bani Israel ya, insya Allah insya Allah la muhtadun wa inna insya Allah la muhtadun. Ini kalimat kunci yang kemudian Allah takdirkan, Allah kehendaki mereka bisa berhasil mencari sapinya itu. Sehingga di dalam tafsir Jalalain, dalam sebuah hadis disebutkan kalau bukan karena kalimat ini ya, orang Bani Israel itu tidak akan berhasil mendapatkan sapinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan menjadi ibrah, pelajaran bagi kita dalam segala hal. Kita yang ingin mencapai segala yang kita inginkan, dalam ucapan kita hendaknya menggunakan kalimat insya Allah. Di dalam hati keyakinan kita, marilah kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah, dan semua amal yang kita lakukan itu ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya daya kekuatan apa-apa, la haula wala quwata illa billah, sehingga kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita berhasil mengerjakannya, maka kita jangan sampai bangga, karena kita sadari bahwa semuanya itu masya Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus menjadi akidah keyakinan kita. Segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.